Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan bab 7 tentang Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Nama saya Nanda Marta Karnia Putri, NIM 1908 1030 1046. Perkenalkan, nama saya Yohana, NIM 1998 1030 1047. Nama saya Farah Ardila dengan NIM 1908 1030 1154. Baik, langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Profesi akuntan. Pada pertemuan sebelumnya, pengertian mengenai profesi sudah dijelaskan, yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Untuk menjadi seorang akuntan, kita harus lulus dari pendidikan strata 1 prodi akuntansi dan telah memperoleh gelar profesi akuntan melalui pendidikan profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi yang telah mendapat izin dari Departemen Pendidikan Nasional atas rekomendasi dari organisasi Institut Akuntan Indonesia. Profesi akuntan dibedakan menjadi dua sektor, yaitu sektor swasta dan sektor publik. Di sektor swasta terbagi menjadi tiga, yaitu akuntan manajemen, akuntan publik, dan auditor internal. Akuntan manajemen adalah akuntan yang bekerja pada bagian atau departemen akuntansi. Fungsi akuntan manajemen yaitu melakukan proses pencatatan transaksi keuangan, memelihara catatan atas semua transaksi perusahaan, serta membuat laporan akuntansi secara periodik untuk disampaikan kepada manajemen operasi. Selanjutnya, akuntan publik. Akuntan publik ini melakukan pemeriksaan umum atas laporan keuangan. Sebelum diterbitkan, laporan keuangan harus melalui pemeriksaan oleh akuntan publik. Sangat penting karena walaupun Departemen Akuntansi mempunyai kecakapan dan keterampilan dalam ilmu dan praktik akuntansi, namun karena posisinya di bawah manajemen perusahaan, maka kedudukan akuntan perusahaan itu dianggap tidak independen. Selain itu, fungsi akuntan publik yaitu memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan setelah melakukan prosedur audit. Selanjutnya, auditor internal. Ruang lingkup tugas auditor internal ini bisa sangat luas, meliputi audit keuangan, audit manajemen atau operasional, audit ketaatan, investigasi khusus, audit sistem informasi, dan sebagainya. Dalam melaksanakan tugas audit keuangan, pihak auditor internal tidak diberikan kewenangan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Ia hanya bisa memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan kualitas laporan keuangan. Tujuan dari manajemen audit adalah untuk melakukan penilaian atas kinerja organisasi, apakah kinerja organisasi tersebut telah mencapai tingkat efisien, efektivitas, dan keekonomisan yang diharapkan. Tujuan dari audit ketaatan adalah untuk menilai apakah kegiatan operasi perusahaan telah mengikuti berbagai peraturan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, profesi akuntan dari sektor publik. Di sektor publik ini, profesi akuntan itu memiliki kesamaan dengan sektor swasta. Profesi akuntan dari sektor publik ini dibagi menjadi 4, yaitu akuntan pemerintah, auditor BPK, auditor BPKP, dan auditor inspektorat. Di akuntan pemerintah itu, akuntan itu dianggap seperti akuntan manajemen. Kalau di BPK, di auditor BPK itu akuntan dianggap mirip dengan auditor eksternal. Di auditor BPKP, akuntan itu berfungsi mirip dengan auditor internal, sedangkan di auditor inspektorat sendiri fungsinya mirip dengan audit internal, namun ruang lingkup tugasnya itu terbatas. Kayak kalau di lembaga keuangan ya ruang lingkupnya hanya di lembaga keuangan saja, begitu. Selanjutnya, organisasi Institut Akuntan Indonesia. IAI lahir pada tanggal 23 Desember 1957 dengan nama Ikatan Akuntan Indonesia. Pada awal terbentuknya itu diketuai oleh Profesor Sumarjo dengan
Panitera Dr. Andes Gotisim, bendaharanya Dr. Andes Basuki T. Sidarta, dan komisarisnya itu Dr. Andes Tantongju dan Dr. Andes Hendra Darmawan. Anggaran dasar IAI baru disahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 11 Februari 1959 dan dimuat dalam Berita Negara RI nomor 24 pada tanggal 24 Maret 1959. Walaupun begitu, para anggota sepakat bahwa tanggal terbentuknya IAI itu pada tanggal 23 Desember 1957. Nah, pada tanggal 7 April 1977, Akuntan Publik ini membentuk suborganisasi tersendiri dengan nama Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik, dan belakangan ini lebih dikenal dengan nama IAI SAP, yaitu Sub Akuntan Publik. Akuntan Publik menjadi awal dari sub-sub lain membentuk sub tersendiri seperti IAI Kompartemen Akuntan Pendidik, Kompartemen Akuntan Manajemen, dan Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Pada tanggal 23 Mei 2007, IAI KAP berubah menjadi organisasi independen dengan nama Institut Akuntan Publik Indonesia. IAI KAP kemudian dibubarkan, namun sebagai gantinya IAPI itu secara kelembagaan mendaftarkan menjadi anggota IAI, dan pada tanggal 4 Juni 2007 IAPI itu mendapat persetujuan bergabung dengan Institut Akuntan Indonesia. Setelah itu, Ikatan Akuntan Indonesia berbenah diri dengan merubah namanya menjadi Institut Akuntan Indonesia dan tetap mempertahankan singkatan yang dipakai, yaitu IAI. Selama beberapa periode, IAI ini dipimpin hanya oleh seorang ketua. Namun dari 2 periode terakhir, IAI dipimpin oleh satu badan pengurus yang disebut dengan Dewan Pengurus Nasional. DPN ini merupakan suatu badan yang mirip dengan Dewan Direksi pada suatu organisasi perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Dengan masuknya IAPI sebagai anggota IAI atas nama kelembagaan, persyaratan untuk menjadi anggota IAI juga mengalami perubahan. Yang awalnya hanyalah perorangan yang telah memperoleh gelar akuntan, maka kini persyaratannya itu lebih diperlonggar dengan diperbolehkannya anggota lembaga dan anggota perseorangan yang bukan akuntan, asalkan memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh IAI. Profesi akuntan dalam sorotan. Banyak profesi akuntan terseret dalam praktik yang tidak etis karena profesi akuntan ini tidak terlepas dari praktik bisnis dan penyelenggaraan administrasi pemerintah. Contohnya tersendiri di Indonesia itu terdapat 10 KAP yang melakukan praktik tidak etis. Contohnya itu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Johan Malonda dan rekan. Johan Malonda dan rekan ini melakukan pelanggaran dengan memanipulasi laporan keuangan konsolidasi PT Grid River International Tbk tahun 2003. Di laporan keuangan tersebut terdapat kelebihan pencatatan penyajian akun penjualan dan piutang dalam laporannya. Kelebihan itu berupa penambahan aset tetap dan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tanpa pembuktian. Selanjutnya di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu sendiri yang paling populer ada kasus KAP Arthur Andersen yang melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran tindak pidana berupa pemusnahan dokumen kertas kerja dalam kaitannya dengan audit yang dilakukannya pada Enron. Pelanggaran ini tidak saja mengakibatkan pimpinan puncaknya masuk penjara, tetapi juga
KAP Arthur Andersen sendiri tidak mampu lagi mempertahankan eksistensinya karena kehilangan kepercayaan publik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur etika Institut Akuntan Indonesia. Tujuan profesi akuntansi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. Contohnya, sebagai auditor, kita harus bisa dipercaya dalam mengambil keputusan dari data-data yang akurat dan mengerjakan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Lalu yang kedua ada profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Contohnya sebagai akuntan kita harus bisa bekerja dengan benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga ada kualitas jasa. Pemakai jasa akuntan harus yakin bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Lalu yang keempat ada kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Lalu yang selanjutnya ada struktur etika Institut Akuntan Indonesia atau IAI. Nah, struktur etika IAI ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada prinsip etika yang disahkan Kongres IAI untuk seluruh anggota IAI. Yang kedua ada aturan etika, disahkan oleh rapat anggota kompartemen atau institut profesi sejenis. Yang ketiga ada interpretasi etika, dilaksanakan oleh pengurus kompartemen atau institut profesi sejenis. Lalu yang terakhir ada tanya jawab, dapat dilakukan dengan Dewan Standar Profesi, kompartemen, atau institut profesi sejenis. Selanjutnya, prinsip etika IAI terdiri atas 8 prinsip. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keenam, kerahasiaan. Yang ketujuh, perilaku profesional, dan yang terakhir, standar teknis. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing prinsip etika IAI. Yang pertama ada kepentingan publik. Kepentingan publik ini adalah prinsip yang kedua. Setiap akuntan berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Kepentingan publik ini menyiratkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat atau publik membutuhkan dan mengandalkan informasi berupa laporan keuangan dan laporan audit yang dihasilkan oleh profesi akuntan untuk mengambil berbagai jenis keputusan bisnis, ekonomis, dan politis. Lalu yang kedua, efektivitas keputusan publik ini bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan oleh profesi akuntan. Lalu yang ketiga, profesi akuntan akan tetap berada pada posisi penting bila setiap akuntan selalu dapat memelihara kepercayaan publik. Lalu yang terakhir, penghormatan kepada kepercayaan publik ini hanya dapat dilakukan bila setiap akuntan dapat menunjukkan komitmen dan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Lalu yang selanjutnya ada tanggung jawab profesi. Tanggung jawab profesi ini adalah prinsip yang ke-1. Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai
profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Tanggung jawab profesi diperlukan sebagai konsekuensi logis dari keharusan profesi akuntan untuk menjaga kepercayaan publik. Prinsip ini menyiratkan arti bahwa yang pertama, publik menuntut tanggung jawab profesi akuntan untuk selalu menjaga kualitas informasi yang disampaikan. Yang kedua, dalam menjalankan profesinya, setiap akuntan akan sering dihadapkan pada berbagai bentuk benturan kepentingan, misalnya kepentingan pribadi versus kepentingan publik. Yang kedua, kepentingan atasan untuk akuntan manajemen atau akuntan pemerintah versus kepentingan publik. Lalu yang ketiga ada kepentingan klien pemberi tugas untuk akuntan pemeriksa atau auditor independen dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntan harus selalu lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan publik. Yang terakhir, mengedepankan kepentingan publik hanya dapat dilakukan bila akuntan selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Yang terakhir ada kompetensi. Kompetensi ini terdapat pada prinsip ketiga sampai dengan prinsip ke-8. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan pertimbangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. Pengertian kompetensi mencakup 3 ranah, yaitu yang pertama kognitif atau pengetahuan, yang kedua afeksi atau sikap dan perilaku, lalu yang ketiga ada psikomotorik atau keterampilan teknis atau fisik. Untuk profesi akuntan sendiri, 3 ranah kompetensi ini mencakup yang pertama aspek kognitif, yaitu pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu terkait. Yang kedua, aspek afeksi, yaitu sikap dan perilaku etis serta kemampuan berkomunikasi. Lalu yang ketiga, ada aspek psikomotorik, yaitu keterampilan teknis atau fisik. Misalnya, pengetahuan teknologi informasi atau komputer, teknis audit, dan sebagainya. IAI sendiri telah menentukan 6 prinsip etika yang berhubungan dengan keharusan memiliki kompetensi tinggi ini, yaitu yang pertama kompetensi pada ranah kognitif terdapat pada prinsip kelima, yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang kedua, kompetensi pada ranah afeksi terdapat pada prinsip ketiga, yaitu integritas, prinsip keempat yaitu objektivitas, prinsip keenam yaitu kerahasiaan, dan prinsip ketujuh yaitu perilaku profesional. Lalu yang ketiga ada kompetensi pada ranah psikomotorik. Terdapat pada prinsip ke-8 yaitu standar teknis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik atau aturan etika IAPI. IAPI itu apa sih? IAPI itu merupakan Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan suborganisasi profesi akuntan publik Indonesia yang bernaung di bawah organisasi induknya, yaitu IAI, Institut Akuntan Indonesia. Nah, ada 5 ancaman kepatuhan prinsip dasar etika profesi. Yang pertama adalah ancaman kepentingan pribadi, yaitu merupakan ancaman yang terjadi sebagai akibat dari kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya dari praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat dari praktisi. Yang kedua adalah ancaman telaah pribadi,
yaitu ancaman yang terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi kembali oleh praktisi yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut. Yang ketiga adalah ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi menyatakan sikap atau pendapat mengenai suatu hal yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya dari praktisi tersebut. Selanjutnya adalah ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi terlalu bersimpati terhadap kepentingan pihak lain sebagai akibat dari kedekatan hubungannya. Yang terakhir, yang kelima adalah ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi dihalangi untuk bersikap objektif. Ada juga pencegahan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman. Yang pertama adalah pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan. Yang kedua adalah pencegahan dalam lingkungan kerja. Materi selanjutnya adalah pengawasan dan perizinan KAP. Fungsi utama dari IAI adalah sebagai wadah untuk mengatur, membina, dan mengawasi kualitas kinerja dari akuntan. Namun pengawasan kinerja KAP itu tidak cukup hanya pada IAI, namun juga harus ada campur tangan pemerintah dan lembaga legislatif, karena peran dari KAP ini sangat strategis dan sangat penting dalam bisnis dan perekonomian suatu negara. Di sini ada peraturan dan perundang-undangan serta pembentukan badan lembaga pemerintah. Antara lain, yang pertama ada UU nomor 34 tahun 1954 tentang pemberian gelar akuntan. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Yang ketiga ada SKMK nomor 423 tahun 2002 tentang jasa akuntan publik. Namun, ini telah dicabut dengan keluarnya SKMK nomor 359 tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan Menteri Keuangan dari SKMK nomor 423 sebelumnya. Kemudian ini juga telah dicabut dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 17 tahun 2008. Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 2008 ini tentang jasa akuntan publik. Ini juga telah diperbarui dengan keluarnya UU nomor 5 tahun 2011 tadi. Jadi peraturan yang terbaru tentang akuntan publik itu merupakan UU nomor 5 tahun 2011. Yang selanjutnya ada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Peraturan Bapepam LK yang berhubungan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang sedang dan telah menjadi perusahaan publik. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa peraturan terbaru yang mengatur akuntan publik itu merupakan UU nomor 5 tahun 2011. Ini menggantikan yang sebelumnya merupakan PMK nomor 17 tahun 2008. Ada dua hal menarik dengan terbitnya UU nomor 5 tahun 2011 ini. Yang pertama adalah persyaratan bahwa yang dapat mengikati pendidikan profesi akuntan publik adalah seorang yang memiliki pendidikan minimal sarjana S1, diploma 4, atau yang setara. Ketentuan ini menyeratkan bahwa persyaratan pendidikan formal untuk menjadi akuntan publik ini tidak harus berasal dari sarjana akuntansi. Namun, sarjana non-akuntansi pun dapat bersaing untuk menjadi akuntan publik. Yang kedua, ketentuan barunya merupakan sanksi pidana yang diatur pada beberapa pasal yang sebelumnya tidak diatur ketentuan pidana ini.
Perbedaan penting antara UU nomor 5 tahun 2011 dengan PMK nomor 17 2008. Yang pertama adalah jenis jasa. Yang kedua, perbedaan proses menjadi akuntan publik. Yang ketiga, perbedaan rotasi audit, perbedaan izin AP asing, bentuk usaha KAP, komposisi rekan dan pegawai KAP warga negara asing, rekan non-KAP. Ada juga perbedaan jumlah pegawai profesional pemeriksa KAP, perbedaan benturan kepentingan, perbedaan pihak terasosiasi, larangan rangkap jabatan, kerjasama antar KAP, kerjasama KAP dengan KAPA dan OAA, kewajiban direview mutu oleh KAPA atau OAA, perbedaan asosiasi profesi akuntan publik, ada juga perbedaan komite profesi akuntan publik, perbedaan kewenang menteri dalam hal pembinaan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, kedaluarsa tuntutan atau gugatan, dan UU nomor 34 tahun 1954. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.